Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, nama aku Anissa Aulia Prasojo. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang teori belajar yang sudah sangat familiar sekali di dalam dunia pendidikan, yaitu salah satunya ada teori belajar konstruktivisme. Nah, di teori ini tuh bilang belajar itu tidak hanya mendengar dan menghafal, tetapi tentang bagaimana tanpa berlama-lama lagi, yuk kita bahas sendiri lewat pengalaman. Nah, pertama-tama, apa sih teori belajar konstruktivisme itu? Nah, di sini sudah dituliskan, teori belajar konstruktivisme itu adalah pendekatan psikologi pendidikan yang menekankan bahwa pengetahuan dibangun secara aktif oleh individu melalui interaksi dengan lingkungan, bukan hanya diterima secara pasif. Nah, ini tuh dimaksudkan bahwa pengetahuan itu tidak diberikan begitu saja oleh guru, tetapi dibangun secara aktif oleh peserta didik melalui pengalaman, interaksi, dan refleksi. Artinya, siswa tidak hanya menerima informasi, melainkan mengelolanya untuk membentuk pemahaman mereka sendiri. Next. Nah, ada juga nih tujuan teori belajar konstruktivisme. Itu yang pertama, menumbuhkan motivasi belajar melalui tanggung jawab sendiri. Itu tuh maksudnya siswa didorong untuk belajar karena kesadaran diri, bukan karena disuruh guru. Mereka belajar karena merasa itu penting untuk dirinya sendiri. Dengan begitu, siswa jadi lebih semangat dan merasa bertanggung jawab atas hasil belajarnya. Yang kedua, itu ada mengembangkan kemampuan bertanya dan mencari sendiri jawabannya. Nah, dalam pembelajaran konstruktivisme itu, siswa tidak hanya menerima informasi, tapi diajak untuk bertanya dan berpikir kritis. Misalnya, ketika ada hal yang belum dipahami, siswa diajak mencari tahu lewat membaca, berdiskusi, atau mencoba sendiri. Itu melatih rasa ingin tahu dan kemandirian berpikir. Nah, yang ketiga itu ada membantu siswa mengembangkan pemahaman konsep serta lengkap dan mendalam. Nah, teori ini itu menekankan bahwa belajar bukan sekedar menghafal kata, tetapi memahami makna dan hubungan antar konsep. Nah, siswa itu diajak untuk menemukan sendiri jawaban melalui pengalaman, sehingga pengetahuannya lebih kuat dan mudah diingat. Yang terakhir itu mengembangkan siswa menjadi pemikir yang mandiri. Konstruktivisme ingin membentuk siswa yang bisa mengambil keputusan, memecahkan masalah, dan berpikir logis tanpa selalu bergantung kepada guru. Dengan kata lain, siswa dilatih untuk menjadi orang yang kritis, kreatif, dan percaya diri dalam berpikir. Selanjutnya itu ada ciri-ciri pembelajaran konstruktivisme. Yang pertama itu memberi kesempatan kepada murid membina pengetahuan melalui pengalaman nyata. Nah, itu guru tidak hanya menjelaskan teori, tetapi memberi kegiatan langsung seperti observasi, praktik, dan proyek lapangan, sehingga murid itu belajar dari pengalaman dunia nyata. Yang kedua itu mendorong pembelajaran secara kooperatif atau kerjasama. Nah, itu artinya murid belajar dalam kelompok, berbagai ide, berdiskusi, dan saling membantu memahami materi. Yang ketiga itu ada mendorong murid untuk bertanya dan berdialog dengan guru maupun teman. Nah, itu di dalam kelas itu bukan hanya tempat guru berbicara, tetapi juga tempat murid sebagai aktif untuk mengajukan pertanyaan dan bertukar pikiran. Lalu yang terakhir itu ada mendorong proses inquiry melalui penelitian atau eksperimen. Nah, murid itu dilatih menyelidiki suatu masalah, mencari bukti, melakukan percobaan, lalu menarik kesimpulannya sendiri. Nah, di dalam teori pembelajaran konstruktivisme ini itu ada karakteristiknya. Yang pertama, siswa tidak dipandang pasif, melainkan memiliki tujuan. Artinya, siswa itu dipandang sebagai individu yang punya motivasi dan tujuan belajar sendiri. Mereka bukan hanya penerima informasi, tetapi ikut berpikir dan mengambil peran dalam pembelajaran. Yang kedua itu, belajar harus memaksimalkan keterlibatan siswa. Nah, proses belajar sebaiknya melibatkan siswa secara aktif, seperti bertanya, berdiskusi, mencoba menganalisis, dan memecahkan masalah. Itu bukan hanya duduk mendengarkan guru menjelaskan saja. Yang ketiga itu pengetahuan tidak diberikan dari luar, melainkan dikonstruksi secara pribadi. Nah, siswa membangun pemahamannya sendiri dari pengalaman
pengalaman, pengamatan, dan interaksi. Jadi, pemahaman lahir dari proses berpikir siswa, bukan hanya dari penjelasan guru. Yang terakhir itu, pembelajaran bukan sekedar memindahkan pengetahuan, tetapi mengatur situasi belajar. Guru tidak hanya menyampaikan materi, tetapi menciptakan lingkungan yang mendorong siswa menemukan, menalar, dan menyimpulkan sendiri. Misalnya, lewat proyek, eksperimen, dan studi kasus. Selanjutnya itu ada kelebihan teori belajar konstruktivisme. Yang pertama, belajar menjadi tanggung jawab peserta didik. Itu artinya konstruktivisme mendorong siswa untuk sadar bahwa kalau ingin tahu dan paham, mereka sendiri yang harus aktif mencari dan membangun pengetahuannya, bukan hanya menunggu guru untuk memberitahu atau menjelaskan begitu. Yang kedua itu ada mengembangkan kemampuan bertanya dan menemukan jawabannya sendiri. Nah, model ini itu siswa untuk berani untuk mengajukan pertanyaan, lalu mencoba mencari jawabannya melalui membaca, observasi, diskusi, atau eksperimen. Bukan hanya mereka itu menerima jawaban yang udah jadi gitu. Nah, yang ketiga ada membantu siswa memahami konsep secara utuh dan mendalam. Nah, karena itu siswa membangun pengetahuannya melalui proses berpikir, pengalaman, dan diskusi hasil pengamatan mereka, yang hasilnya itu akan lebih kuat, menyeluruh, dan tidak mudah lupa. Yang terakhir itu ada mengembangkan kemampuan berpikir mandiri dan kreatif. Nah, konstruktivisme itu sendiri memberi ruang bagi siswanya untuk menyusun ide, membuat keputusan, dan mencari cara sendiri dalam menyelesaikan masalah. Nah, hal ini itu membuat mereka terbiasa berpikir bebas, tidak hanya mengikuti pola yang sudah ada. Selanjutnya itu, tadi kan sudah dijelaskan mengenai kelebihan teori belajar konstruktivisme. Nah, sekarang kita akan membahas kekurangan teori belajar konstruktivisme itu sendiri. Yang pertama itu sulit mengganti pendekatan lama tradisional ke yang baru ini, konstruktivisme. Nah, di Indonesia ini tuh kan identik dengan guru yang sudah terbiasa mengajar dengan metode ceramah ya. Nah, di dalam kontekst ini itu beralih ke cara baru yang menuntut siswanya itu tuh aktif, sehingga guru itu tuh bisa menerapkan konstruktivisme harus lebih kreatif dan siap berubah. Yang kedua itu ada tantangan dalam memilih media pembelajaran yang tepat. Nah, di dalam konstruktivisme itu biasanya butuh media atau alat bantu yang mendukung siswa untuk mengeksplorasi, berdiskusi, atau menemukan sendiri. Misalnya itu ya seperti tadi, kayak proyek, eksperimen, aplikasi bahan nyata. Nah, itu tuh tidak semua media itu cocok. Jadi, guru itu harus pandai memilih agar kegiatan pembelajarannya itu benar-benar efektif. Lalu yang terakhir itu perlu penyesuaian dari guru, siswa, dan orang tua terhadap metode baru. Nah, metode konstruktivisme itu sendiri itu menuntut siswa lebih aktif merefleksi pengetahuannya sendiri, bukan sekedar menerima dari guru. Nah, guru, siswa, dan orang tua itu harus siap dengan perubahan ini ya. Sebabnya itu perlu pelatihan atau pembiasaan supaya semua pihak dalam bahwa model pembelajaran ini itu memang menekankan keaktifan siswa. Nah, kesimpulan dari pembahasan tadi itu, teori belajar konstruktivisme menekankan bahwa pengetahuan tidak diterima secara pasif, tetapi dibangun secara aktif oleh peserta didik melalui pengalaman, interaksi, dan proses belajar berpikir mandiri. Pembelajaran dalam pendekatan ini itu mengutamakan keterlibatan siswa secara langsung, kerjasama, dialog, serta inquiry untuk membentuk pemahaman yang mendalam. Konstruktivisme itu memberi banyak manfaat seperti meningkatkan kemampuan berpikir kritis, kemandirian, dan pemahaman konsep, meskipun penerapannya menuntut perubahan besar dari pola pembelajaran tradisional dan membutuhkan kesiapan guru, siswa, dan lingkungan belajar. Oke teman-teman, itu dia pembahasan kita hari ini. Semoga kalian paham dan bisa langsung dipraktikkan ya. Kalau masih ada yang bingung, tulis aja di kolom komentar. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe biar gak ketinggalan video selanjutnya. Bye bye, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.